Karena kita tetap ingin mempersembahkan dari hasil kebun sendiri, tetap lebih baik meskipun sedikit gitu. Ya. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabu Kisora. Jadi Ya. ini Hare Krishna. diskusi untuk kebaikan kita semua mengenai pentingnya menghasilkan makanan sendiri, di mana program ini dimaksudkan untuk membantu memberikan edukasi kepada lebih banyak penyembah bahwa inilah Srila Prabhupada inginkan, bahwa kita berusaha untuk menghasilkan makanan kita sendiri. Jadi pertanyaan yang pertama, beberapa penyembah berpikiran bahwa bagi mereka yang belum bisa pindah ke desa, untuk menghasilkan makanan sendiri sepertinya kurang efisien karena harus menunggu berbulan-bulan, tetapi pada akhirnya belum bisa juga memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, hanya bisa menghasilkan sedikit untuk dipersembahkan kepada Krishna. Jadi karena akan mengambilkan lebih banyak waktu, jauh lebih baik menggunakan uang yang dihasilkan untuk membeli sebuah bahan makanan lalu dipersembahkan kepada Krishna. Bagaimana pandangan dengan cara berpikir yang seperti ini? Hare Krishna, Prabu. Terima kasih pertanyaannya. Ini cukup cukup luas ini jangkauannya. Jadi kalau kita memang tinggal di daerah perkotaan, untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hasil kebun yang memang kita langsung tanam sendiri, memang tantangan besar. Akan sampai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar lah, kebutuhan dasar sehari-hari itu rasanya amat sangat sulit gitu. Apalagi kita hanya dengan waktu yang terbatas, areal berkebun terbatas dan waktu juga terbatas. Ini tantangan yang sangat luas. Tetapi kalau kita berpikiran bahwa tidak akan bisa dan tidak efisien, juga kurang bagus gitu. Karena kita tetap ingin mempersembahkan dari hasil kebun sendiri, tetap lebih baik meskipun sedikit gitu. Tetap kita berusaha untuk menjaga mood seberapa kita bisa. Seberapa kita bisa hasilkan, ya kita coba saja gitu. Seperti yang sedang kita usahakan di sini, meskipun arealnya kecil, hanya 1 aro, itu hanya 1 aro gitu. Dan dengan waktu yang terbatas dan juga tantangan yang terbatas, di sini air tidak ada, apalagi nanti kemarau. Tetapi kalau kita memang berusaha, alam itu membantu kita gitu. Alam membantu, Ibu Pertiwi membantu kita. Kita tanam saja, seberapa nanti akan dihasilkan, ya segitu. Jadi di sini kita bisa terapkan, kita merencanakan, Tuhan menentukan. Gitu. Kita berusaha seberapa kita bisa mengusahakan, ya nanti beliau yang menentukan seberapa cocok untuk dihasilkan, untuk mendapatkan hasilnya. Tetapi kita sudah merasakan dengan sedikit usaha yang kita lakukan itu tumbuh, kita bahagia sekali. Nah, di situ itu rahasia kepuasan hati melihat apa yang kita tanam itu tumbuh. Jadi kita kanggoin dulu segitu, gitu. Sekurang-kurangnya kita sudah memancangkan moodnya ada di situ. Kita sudah mengusahakan ke arah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Srila Prabhupada. Jadi memang karena kota itu adalah preaching basis, bukan living basis, gitu. Jadi kita nanti akan lebih menyadari, oh ternyata kalau untuk memang menghasilkan dan memang memenuhi kebutuhan sendiri dari lahan sendiri, kita memang memerlukan areal yang lebih luas, gitu. Jadi ini bisa jadi bahan pembelajaran dulu, gitu. Agar kita mendapatkan keinsafan, oh ternyata begini ya. Tanpa kita menjalani itu, kita tidak akan tahu dan bahkan tidak punya gagasan untuk kedepannya bagaimana, gitu. Jadi ini untuk bahan pembelajaran lah dulu gitu. Berarti tahap awal, Prabu ya? Ya, tahap awal. Ya. Jadi kita sudah menyiapkan dari sini,
Dan kita bisa mereka-reka, oh ternyata kita perlu areal yang lebih gini. Ternyata saya perlu areal untuk menjalani kehidupan itu yang lebih ideal. Gitu. Karena perkotaan sudah dijelaskan oleh Prabhupada bukan tempat yang ideal untuk kita jadikan tempat kehidupan yang berkesinambungan. Gitu. Iya. Jadi kalau kami rasakan itu Prabu, awal-awal itu sayuran kita tuh cuman sekedar pelengkap untuk offeringan karena baru sedikit sekali. Iya. Tapi lama-lama atas karunia Krishna hampir 90% kita hasil kebun bisa hasilkan. Jadi ini mungkin yang perlu maksud bahwa sedikit dulu awal, Iya. is okay dulu Prabu ya. Nah, hari ini saya cukup ini ya. Kita kan barusan persad tadi. Kita berbanyak persad ini. Dan Prabu mengatakan ini hasil kebun semua ini, Prabu. Iya. Kan sekurang-kurangnya mencukupi untuk kita Ya, betul Prabu. semua. Ini baru kapan ya? Sekitar 3 minggu yang lalu ya saya kesini. Iya. 3 minggu? Ya sudah lumayan lah. Progresnya. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus pakai sistem organik? Kalau dengan kimia, kita bisa menghasilkan lebih banyak sayuran dan buah. Dan kalau berlebih, kita bisa jual dan uangnya untuk pengabdian kepada Krishna. Jadi kenapa kita ingin organik atau mengharuskan organik? Karena itu sistem yang alami. Tubuh kita terbentuk secara alami, secara organik. Dan yang cocok untuk tubuh kita juga yang hasilnya organik. Gitu. Selain itu akan membuat lebih sehat dan kita juga merasa lebih pas dengan rasa. Kalau kita berpikir seperti sistem sekarang untuk bisa lebih cepat, kita ke sistem kimiawi. Ya, sistem kimia ini untuk tanah sudah tidak bagus karena bukan sistem alami. Untuk ke tubuh juga tidak akan bagus ke tubuh kita. Gitu. Ini seperti kita memasukkan sesuatu yang tidak ideal ke tubuh kita. Gitu. Pasti kita tidak akan berbahagia dengan itu. Kalau memang itu akan membahagiakan, sudah berapa banyak orang yang mengusahakan dengan sistem kimia itu. Semestinya orang dengan makan itu kan harusnya lebih sehat kan? Ya. Kenapa rumah sakit semakin banyak dan biayanya semakin besar? Dan setelah kita makan semestinya kita seperti orang haus setelah minum itu segar rasanya. Kok setelah makan kita malah tidak ada rasa yang nyaman gitu. Karena memang makanan kita masukkan tidak makanan yang nyaman untuk tubuh kita. Karena itulah kita ingin sepenuhnya ke arah organik gitu. Dan ini juga sebuah dedikasi kepada Ibu Bumi, kepada Ibu Pertiwi. Jadi dedikasi kita untuk pertanian organik ini, kita tidak hanya berpikir untuk memenuhi isi perut kita. Kalau cuma memenuhi isi perut kita gampang ambil makanan sana sini dan cuma segini saja sedikit udah. Tetapi kita mengisi perut ini kan yang organik juga, karena pikiran kecerdasan kita itu agar organik juga. Karena kalau pikiran dan kecerdasan kita tidak organik, tidak akan mencapai tujuan hidup yang terakhir nanti. Gitu. Pertanyaan ketiga, untuk sekedar makanan sendiri, saya bisa menanam dengan sistem organik. Tetapi bagaimana dengan kebutuhan yang lain? Seperti sekolah anak, bensin, bahkan ada argumentasi untuk darsan, ya, uang untuk darsan, naik kapal dan lain sebagainya. Jadi saya harus tetap berkebun untuk berbisnis dan biasanya tidak dengan sistem organik. Apakah hal ini boleh dilakukan? Wah, ini luar biasa ini tantangan ini. Kalau kita memang akan berbicara ke arah yang lebih ideal ke depan, dan dengan sistem kehidupan yang sekarang kita tinggal di kota, dengan sistem pendidikan seperti pendidikan modern, sistem transportasi modern, sistem ekonomi yang modern, 3 hal ini akan membuat kita betul-betul harus menjalani tantangan yang luar biasa dalam hidup ini. Sampai kehidupan yang akan datang, sampai kita akan wariskan sistem itu. Kecuali kita harus mengikuti sistem apa yang diarahkan oleh Prabhupada, overhaul rebirth. Kita balikkan
kehidupan itu, gitu dari. Tapi sebelum kita bukan membalik, kita kembali Kembalikan. kepada sistem sebenarnya, kepada sistem hidup yang betul-betul hidup, gitu. Sekarang ini kehidupan kita seperti disetting, ada yang menyeting, ada kekuatan apa yang orang sebut kekuatan global, elit global modern yang menyeting kehidupan kita. Berbicara tentang pendidikan anak, gitu. Apakah sistem pendidikan hanya seperti yang sekarang ini? Kita harus bayar pendidikan itu. Dulu tidak ada sistem seperti itu. Kenapa sekarang pendidikan harus dibayar? Kalau Weda mengatakan pendidikan itu harus diberikan secara gratis. Tapi memang ada guru daksina, gitu. Ada rasa terima kasih yang harus dipersembahkan kepada guru yang telah mengajar, yang telah memberikan pendidikan kepada kita. Sekarang kita mempermasalahkan masalah uang nih untuk membayar pendidikan itu. Dan ini sudah dirasakan oleh banyak, tetapi mereka tidak tahu jalan keluarnya. Kalau di sini jalan keluar kita, pendidikan itu harus diberikan oleh pertama oleh orang tua dan kemudian oleh guru secara khusus, ya guru pendidikan, gitu. Dan guru ini yang disebut dengan guru sistem kebrahmanaan itu mereka puas memberikan pendidikan kepada anak tanpa harus dibayar. Kesuksesan seorang guru itu, senangnya seorang guru itu adalah menjadikan murid itu sukses dalam pendidikan, gitu. Jadi kalau sekarang ini berbayar, dan ini telah membuat kita jadi sulit nih sekarang. Kalau untuk memenuhi hanya sekedar kebutuhan hidup kita bisa dengan sistem organik, tetapi untuk sekolah anak, nah di sini sudah perlu sistem bisnis ini, sistem bisnis. Dan kalau secara sistem tradisional kita berbisnisnya beda, gitu. Karena pendidikan tidak harus dibayar, transportasi juga tidak harus dibayar. Sekarang kita harus tahu masalahnya, kenapa harus bayar? Karena kita di kota sekarang, tinggal di kota dengan sistem kehidupan perkotaan, jadi semua harus dibayar. Karena itu kita harus mencari tempat yang lebih ideal, gitu. Agar ini bisa dikurangi dan bahkan dihentikan, gitu. Bayar alat komunikasi, bayar alat transportasi, pendidikan. Ya saya cukup merenung juga saya. Kalau hidup berumah tangga ini berat ini, berat sekali. Apalagi nanti kalau kedatangan tamu, ya ada kebutuhan darsan dan lain sebagainya. Waduh. Saya sudah membayangkan itu berat sekali. Bukan hanya membayangkan, saya melihat melihat kenyataannya, gitu. Dan saya memikirkan begini, seandainya saja pola kehidupan kita di areal pedesaan dan memiliki areal yang cukup, maka untuk kebutuhan hidup jangankan untuk diri kita. Kalau kita punya 2 pohon kelapa saja ya, 2 pohon kelapa itu selain cukup untuk kita dan bisa kita bagikan kepada orang lain juga. Dan bahkan kalau kita memiliki penghasilan seperti itu, masa kita akan menjual 1 kelapa kepada orang lain, gitu. Minta aja, ambil aja, kita akan merasa senang. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang, hanya tidak perlu dibayar dengan uang. Cukup orang itu merasa senang diberikan sesuatu, gitu. Kita senang. Coba kalau ada tamu, kita punya hasil pisang, kita kasih ini, bawa pisang seiris. Oh dia senang, wah makasih bro, gitu. Saya akan persembahkan. Kita senang sekali daripada kalau dibayar hanya sekali anunya nih, senangnya pada terima uang. So, sudah dibelanjakan habis. Tetapi kalau kita memberikan sesuatu hasil kebun itu kepada seseorang, sekarang kita dikasih terima kasih, senang. Terus kalau besok hal itu diceritakan lagi, oh kemarin saya kunjung ke situ dikasih saya pisang, nyamang, no Prabu ini, wih senang adik kita. Itu kesenangan itu meningkat terus, berapa kali diceritakan semakin kita. Itu bedanya sistem organik. Nah sedangkan yang sekarang ini berarti kita harus mencari solusi tempat tinggal yang pas, sistem pendidikan yang pas, sistem komunikasi yang pas, dan sistem transportasi. Kalau di pedesaan ini semua terpenuhi dan keempat hal ini tidak akan ada masalah. Meskipun ada masalah, kecil masalahnya gitu. Dan gampang diatasi gitu. Nah, karena kita akan menyerah kepada alam. Nah,
Nggak ada kendaraan, nggak usah, udah pergi. Oh, cuma itu, berarti nggak usah. Memang tidak perlu, gitu. Kalau pendidikan bagaimana? Ya kita sudah kasih sekarang dengan modal pendidikan yang sudah kita miliki ini, gitu. Kita bisa ajarkan anak kita sampai tingkat SD dan SMP dengan cara yang gampang, dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Bahkan sampai ke tingkat SMA, gitu. Artinya apa? Level pendidikan yang bisa kita ajarkan di rumah tanpa harus membayar pengajar, gitu. Saya rasa itu solusinya, gitu. Dan kalau dari areal yang kita miliki untuk memenuhi itu, dan kemudian kita akan menerapkan sistem kimiawi untuk menghasilkan agar bisa bayar ini bayar itu, akan kalah kita dengan ini, dengan pesatnya kemajuan modern, karena biaya akan meningkat terus, gitu. Kita tidak akan bisa mengejar itu. Kalau kita akan mengejar seperti itu, ya silahkan rasakan sendiri. Kita akan betul-betul merasakan betapa beratnya, gitu. Dan nanti akan lebih berat lagi, gitu. Jadi sistem organik ini kita memerlukan areal yang cukup. Ya, kalau arealnya cukup, sekurang-kurangnya waktu saya kecil itu sebelum ada beredarnya pupuk-pupuk gratis yang diberikan oleh instansi, gitu. Tidak pernah tanah itu perlu dipupuk, karena dari daun-daunan yang jatuh dan berputar seperti itu, sirkulasinya tanah itu tetap subur, gitu. Kita hanya perlu kembali ke situ saja, karena kita menyimpang dari sistem itu, makanya kita banyak muncul hal-hal yang memberatkan, gitu. Jadi itu harus menjadi target kita. Yuk kita kembali ke ini, ke pola yang sebenarnya. Gitu. Kalau kita berkaca sekarang juga dengan sistem kimia, itu pupuk juga mahal, sulit didapatkan. Jadi kalau memang berpikir bertahan dengan itu, ya siap-siap kesulitan juga, Prabu ya. Benar. Dan hal yang paling ini, yang sering juga tidak tidak terevaluasi oleh orang, oleh petani, oleh penyembah. Kalau kita dengan sistem kimia sekarang masih bisa kita membeli pupuk. Tapi ketahuilah suatu saat sistem mendapatkan pupuk ini akan dibuatkan sistem lagi. Sekarang grup A diberikan, nanti grup B. Kita sekarang sedang perlu pupuk, kita tidak dapat bagian. Untuk mendapatkan bagian itu kita harus menyuap. Begitu, harus menyuap itu. Jadi berapa akan hasil kita dari sistem kimia itu? Tetap kita akan dibuat rugi oleh itu. Kalau tidak sekarang kita kembali kepada sistem pertanian yang sebenarnya. Sistem pertanian yang sebenarnya berarti sistem alami, organik, gitu. Kalau sekarang dicampur dengan sistem kimia ini, kan ini proses baru ini. Ini kecerdasan buatan ini. Gitu. Nanti akan stuck di suatu tempat. Gitu. Dan sudah orang mengalami seperti itu. Banyak yang mengalami seperti itu. Makanya baru tadi pagi saya dengar, oh di sini sudah 3 orang minum obat rumput gromosom. Kenapa begitu? Karena dia mentok mentok dari pertaniannya. Padahal pertaniannya luas, karena sistem modern, gitu. Jadi tidak ideal cara seperti itu. Pertanyaan yang keempat, untuk berkebun organik sendiri, ini biasanya hanya sedikit jenis sayuran yang bisa dihasilkan. Jadi ya seperti bosan gitu, masak sayur itu aja, Prabu. Bagaimana mengantisipasi hal ini, Prabu? Jadi agar bervariasi, untuk mendapatkan hasil yang bervariasi, kita perlu areal yang lebih luas. Kalau saja kita memiliki areal yang lebih luas, kalau seperti daerah kita di sini, daerah Lampung lah, gitu. Kita masih bisa mendapatkan areal yang lebih luas, di mana kita bisa menghasilkan jenis sayur mayur yang bervariasi, gitu. Jadi itu yang perlu kita dapatkan. Kalau sekarang kita hanya dengan 1 are 2 are, berapa kita bisa dapatkan? Kalah kita. Coba kalau kita dapatkan minimal lah 1/4 hektar, itu 25 are ya. 25 are, di dalam area 25 are itu kita bisa punya pohon kelapa, pisang, mangga, khususnya buah-buahan yang menghasilkan terus. Seperti jambu biji,
Jambu biji menghasilkan terus, pepaya menghasilkan terus, kelapa menghasilkan terus, sawo menghasilkan terus. Semakin kita kalkulasi ini banyak sekali yang menghasilkan terus beruntun seperti itu. Jadi bervariasi. Karena ada sistem juga sistem ekadasi, di hari ekadasi kita sudah tidak makan biji-bijian. Sudah lagi bervariasi. Kalau kita tanam umbi-umbian, ada juga banyak umbi-umbian yang bisa kita stok seperti ubi-ubi. Gitu. Ada ubi, ada talas, ada singkong, ada mantang. Ini saja udah 4 ini, belum lagi berbagai jenis ubi yang lain. Kalau ini diolah dengan cara berbeda-beda, kita tidak akan pernah jenuh. Tidak akan pernah jenuh. Gitu. Kalau jenuh, ya udah hanya makan buah aja 1 hari. Gitu. Kalau udah puasa saja. Karena itu kita tidak akan pernah jenuh. Dan ada juga sistem yang belum kita kenal secara tradisional, sayur pagar. Sekarang kan selalu menanam sayur hijau, pokcai, dan lain sebagainya. Ada batas waktunya. Setelah kita panen 2 kali, 3 kali, udah lagi harus kita bongkar lagi. Sistem tradisional tidak seperti itu. Saya alami itu. Ibu saya tidak selalu membeli sayuran. Hanya setiap akan ada sayuran, petik ke belakang. Karena di pagar, semua pagar itu adalah sayuran. Kalau dihitung itu kelor. Gitu, sekarang petik lagi 1 minggu sudah bisa dipetik lagi. Kayu manis. Terus ada beluntas, ada kembang kuning, ada daun ceririk, ada kenikir. Kenikir, ini baru 6 ini. Ada lagi kelungkapan, udah 7. Terus lagi daun labu. Daun labu, terus daun cabai. Udah 9 ini. Baru segini saja kita itu sudah 9 ini. Kalau kita kan nanam cabainya ini seperti secara khusus. Kalau dulu tidak secara khusus. Yang habis dipotong-potong itu dibuang, tumbuh dia. Dan dia tumbuh itu bisa 1 tahun dia hidupnya. Yang kita tanam ini setelah beberapa kali panen itu dia mati. Yang ini bisa tumbuh. Dan nanti cabang yang kering itu dipetik, nanti tumbuh lagi tunas baru. Begitu ajaibnya sistem pertanian organik itu. Kalau sistem pertaniannya yang kita lakukan sekarang ini, ya ini adalah untuk penyemangat selama kita di kota. Nanti kalau kita sudah di desa, seperti itu nanti sistemnya. Gitu. Pernah ini, bukan pernah dan masih ada, itu di ladang samping asram kita di Bali itu. Karena itu tebar-tebar gitu aja biji cabai. Dia tumbuh itu. Ada yang sampai 2 tahun. Tumbuh di sela-sela batako. Sudah sampai begini dia. Karena tumbuhnya sendiri, dia sendiri yang memilih tempat. Kalau kita kan kita mengatur hidupnya dia. Coba kalau hidup kita diatur, itu harus tempat, tidak bebas. Tapi kalau kita yang memilih, orang pilihan kita, dia memilih di situ, cabai itu, banyak dia buahnya. Gitu. Begitu juga tanaman-tanaman yang tumbuh secara liar itu, banyak sekali sebetulnya tumbuhan yang liar yang dihasilkan oleh hujan, tetapi karena kita tidak menggunakannya. Coba ada lagi di musim hujan ini, kalau tanah seperti ini, ada tumbuh namanya kejompot. Kejompot itu bisa fresh itu. Jadi kalau seperti itu kita menjalankan hidup, tidak ada yang perlu dibeli. Dan akan bervariasi. Gitu. Dan tidak selalu juga sayuran itu harus dimasak. Kalau sayuran ini, yang nama kejompot itu, kita petik sekarang cuci. Dan kita campur dengan sambal itu, udah tinggal digulung, udah siap itu, sehat. Ini memang perlu dilatih ya. Ya, ini sekarang kita sudah ketinggalan ini, sudah lain jalur kita. Gitu. Kalau kita kembali ke arah itu, Ibu Pertiwi ini betul-betul ibu. Gitu. Coba ibu kita tidak pernah artinya ngajarin ibu kita. Ibu kita bisa milih kalau sekarang anaknya dikasih ini, nanti dicarikan sayur-sayur yang lain. Ibu bumi juga begitu. Gitu. Kalau kita lihat nanti di sini-sini ternyata banyak ada daun-daun yang bisa kita gunakan untuk sayur. Itu saja saya lihat itu. Di sana itu kan ada buah nih di pohon talok itu. Iya, talok. Iya. Itu yang seperti markisa itu. Iya. Itu kecil-kecil itu. Kecil-kecil. Daunnya itu bisa dipakai sayur. Karena kita tidak menggunakannya, jadi sayur itu di situ, kita di sini.
Gitu itu sayur itu. Ya. Pertanyaan yang terakhir, Hmm. Sila Prabhupada menyarankan agar kita hidup secara mandiri sepenuhnya. Sebenarnya, seberapa mengerikan hidup ketergantungan dengan produk luar? Waduh, ini betul-betul ini. Seberapa mengerikan? Memang sangat mengerikan. Buktikan apa yang terjadi sekarang. Terjadi konflik antar negara. Kalau kamu berani sama saya, nanti saya potong, saya tidak kasih aliran listrik. Betul, betul. Nah itu, kalau kita punya rumah tingkat rumah susun, dan di rumah susun itu air semua digerakkan oleh listrik. Kalau listrik diputus, air tidak naik, lampu tidak naik, dan kemudian alat pengangkat, lift, terus alat komunikasi. Iya. Hanya dengan satu aja tuh dipotong dulu listrik, wah udah bangkrut semua. Itu kalau bertanya seberapa mengerikan. Apa yang disampaikan oleh teman kita di Ukraina. Sekarang perang, tidak ada makanan. Dan beliau menulis, seandainya saja kita mengikuti apa yang disarankan oleh Srila Prabhupada 40 tahun yang lalu. Kita pasti sudah punya perkebunan, kita sudah hidup dengan damai di desa. Karena perang terjadi di kota. Perang terjadi, siapa yang berperang di desa? Perang itu terjadi di kota, di mana-mana. Yang dibom itu adalah daerah yang banyak manusianya. Gitu. Dan pelajari juga kenapa orang berkumpul di kota. Ini sudah set up ini. Set up dikumpulkan biar lebih mudah dibunuh. Coba saja, masa bom akan dipulang ke ke sawah hanya ngebom satu orang. Makanya ada istilah begini. Untuk membunuh satu orang yang menghasilkan hanya $5 per hari, orang harus membeli atau memerlukan dana untuk satu bom itu yang harganya miliaran. Satu bom itu kan miliaran, ngebom orang. Kan tidak mungkin orang kan begitu. Satu bom ini akan bisa membunuh banyak, ya di kota lah dia gitu. Iya. Karena itu Srila Prabhupada acarya beliau. Seorang acarya itu memiliki pandangan trikalagya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu sudah dikalkulasi semua. Karena itu beliau keras. Tinggallah di desa. Desa adalah tempat tinggal, kota adalah tempat untuk mengajarkan. Desa adalah tempat yang alami, dan ada juga yang menyampaikan desa itu pada tingkat satwam, kota itu pada tingkat rajas. Kita kan ingin tempat yang satwam, yang damai gitu. Memang bagi para pengajar itu cocok karena memang mereka disiapkan untuk untuk kuat dalam segala medan keadaan. Tetapi kalau kita untuk menjalani kehidupan yang alami, ya kita harus memang suasana pedesaan dan sistemnya sistem sistem pertanian lah alaminya gitu. Jadi kalau tidak begitu ya kita pasti harus menghadapi tantangan yang besar untuk bertahan hidup di daerah perkotaan. Dan kalau kita bisa menangkap dengan cerdas sekarang, kita harus persiapkan itu. Bangunlah pedesaan. Gitu. Membangun pedesaan bukan berarti kita menciptakan desa itu menjadi kota. Gitu. Membangun pedesaan artinya buatlah desa ini membuat kita nyaman tinggal di situ. Nyaman tinggal di desa dan membuat kita betah gitu. Kita menghasilkan segala sesuatu. Dan untuk komunikasi ini kan kita sering berpikir kita ingin komunikasi dengan yang jauh, dengan alat komunikasi yang kita beli secara mahal gitu. Kita komunikasi dengan orang yang tidak kita lihat. Sedangkan orang yang kita lihat tidak kita ajak komunikasi. Nanti kita mengalami kesulitan, kita minta tolong datang ke sini bantu saya. Kapan orang akan datang? Gitu. Karena itu yang sosialisasi ya dengan gini aja. Kalau kita ada kesulitan tinggal panggil, hanya selat ini aja di belakang tembok. Tolong, orang datang gitu. Ini komunikasinya gampang. Gitu. Jadi setup pedesaan yang harus kita ini. Sudah jelas ini kita lihat tantangan ketergantungan dengan kehidupan modern ini. Dan apa-apa yang kita beli itu banyak juga
bahasa yang ditulis dalam komposisi itu kita tidak mengerti. Gitu. Kita membeli makanan supaya kita sehat, ternyata baru cek ini tidak cocok untuk orang yang begini, tidak cocok. Kalau ini mengandung begini bisa mengibatkan begini. Kok semua ada efek sampingnya? Sedangkan sayur-sayur Indonesia tidak ada lagi ini bisa menyebabkan begini, tidak ada. Apapun yang dikonsumsi rata-rata ideal untuk tubuh kita. Dan kalau memang kita tidak cocok, kita sudah merasakan malu, kok agak gatel ini, ini tidak cocok, pilih yang lain. Cuman begitu saja, tidak, risikonya tidak besar. Ya, jadi sangat-sangat berbahaya ketergantungan dengan sistem modern sekarang ini. Terima kasih Prabu. Jadi semuanya sudah ditanyakan. Semoga nanti jawabannya bisa membantu semua penyembah untuk memahami betapa pentingnya keinginan Srila Prabhupada minimal untuk menghasilkan makan sendiri dan nantinya tinggal di desa Naik Vrindavan Village.